Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazla Ramadina Tanzila, NPM 2042300877. Saya dari kelas 4C PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka atau nasional. Apa itu kurikulum? Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata kurir yang berarti pelari dan curi yang berarti tempat berpacu atau tempat berlomba. Nah, dari dua kata ini, kurikulum diartikan sebagai jarak perlombaan yang harus ditempuh oleh pelari dalam suatu arena perlombaan. Kurikulum dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kurikulum bisa diartikan secara sempit maupun secara luas. Secara sempit, kurikulum diartikan hanya sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa di sekolah atau di perguruan tinggi. Secara lebih luas, kurikulum diartikan tidak terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi lebih luas daripada itu. Kurikulum merupakan aktivitas apa saja yang dilakukan di sekolah dalam rangka mempengaruhi anak dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan, termasuk di dalamnya kegiatan belajar mengajar, mengatur strategi dalam proses belajar, cara mengevaluasi program pengembangan pengajaran. Apa faktor penyebab perubahan kurikulum? Nah, di sini ada faktor penyebab perubahan kurikulum nih, menurut Suetopo dan Suemanto 1991, halaman 40 sampai 41. Terdapat sejumlah faktor yang dipandang mendorong perubahan kurikulum, yaitu bebasnya jumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kaum kolonialis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, dan pertumbuhan yang sangat pesat dari penduduk dunia. Kurikulum bisa berubah dikarenakan sistem pemerintahan yang juga berubah, misalnya adanya pergantian presiden yang baru. Pasti ada juga pembaharuan yang dilakukan, yang mana segala sisi dari sosial, politik, ekonomi, ideologi, dan pendidikan sistemnya pun dapat berubah juga. Pengaruh pembaruan kurikulum sangat banyak sekali penyebabnya. Dengan adanya perubahan kurikulum ini diharapkan dapat dengan mudah mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Apa itu kurikulum 1947? Pada awal kemerdekaan, istilah kurikulum dikenal dengan bahasa Belanda yaitu leerplan yang artinya rencana pembelajaran. Dalam kurikulum ini terdapat dua hal pokok yaitu daftar mata pelajaran, jam pengajaran, serta garis-garis besar program pengajaran atau GBPP. Rencana pelajaran 1947 merupakan pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda dan mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Kurikulum ini mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Perhatiannya terfokus terhadap kesenian, pendidikan, dan jasmani. GBPP menekankan pada cara guru mengajar dan cara murid mempelajari. Nah, di sini ada ciri-ciri kurikulum 1947 menurut Wirianto 2014 halaman 140. Sifat kurikulum mata pelajaran yang terpisah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Dalam jenjang pendidikan memiliki jumlah mata pelajaran yang berbeda. Sekolah rakyat atau SR sama dengan 16 bidang studi, SMP sama dengan 17 bidang studi, dan SMA jurusan B sama dengan 19 bidang studi. Apa itu kurikulum 1952? Kurikulum 1952 yaitu kurikulum rencana pelajaran terurai 1952. Rencana pelajaran terurai 1947 disempurnakan menjadi rencana pelajaran terurai 1952. Pada kurikulum ini, sistem pendidikan dan pengajaran disesuaikan dengan cita-cita bangsa saat itu. Kurikulum 1952 memusatkan pada program Pancawardhana yang mencakup daya cipta, rasa, kasra, karya, dan moral. Mata pelajaran sudah diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan emosional, artistik, kebrigelan, keterampilan, dan jasmania.
Berikut ini adalah ciri-ciri kurikulum 1952, yaitu mata pelajaran pada kurikulum 1952 sudah disajikan dengan cukup jelas. Kurikulum ini menerapkan kurikulum yang berorientasi pada masyarakat sehingga setelah menyelesaikan pendidikan mereka langsung dapat bekerja. Yang ketiga, kurikulum ini memiliki kelemahan, yaitu kurikulum ini baru mengarah pada sistem pendidikan nasional, belum mampu untuk menjangkau keseluruhan wilayah Indonesia. Apa itu kurikulum 1964? Nah, penghujung masa pemerintahan Presiden Soekarno menjelang tahun 1964, pemerintahan kembali menyempurnakan kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pemerintahan mengambil langkah pengembangan yang dilakukan pemerintahan adalah adanya keinginan rakyat Indonesia mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada tahap SD. Tujuan kurikulum 1964 ini membentuk masyarakat sebagai manusia yang Pancasialis, sosialis, memiliki sikap nasionalisme dan cinta tanah air yang tinggi. Perkembangan kurikulum ini sudah dapat dikatakan sempurna karena sudah menyentuh ketiga aspek penting peserta didik, yaitu perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam kurikulum 1964 sudah ada upaya lebih dalam pengembangan potensi serta pendidikan yang sifatnya praktis, bukan lagi hanya sekedar teori. Menurut Wahyuni 2015 halaman 235, nah ini ada ciri-ciri kurikulum 1964. Sama halnya dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum ini juga berpusat pada pengembangan pancawardhana yang mencakup daya cipta, rasa, kasra, karya, dan moral. Mata pelajarannya pun sudah diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan emosional, keprigelan, keterampilan, dan jasmania. Apa itu kurikulum 1968? Kurikulum 1968 merupakan perbaikan dari kurikulum pada masa Orde Lama dengan adanya perubahan program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan pelaksanaan Undang-Undang 1945, materi pelajaran bersifat teoritis, isi pendidikan bertujuan pada kegiatan menambah kecerdasan dan keterampilan serta mempertahankan fisik yang sehat dan kuat. Berikut ini ada ciri-ciri kurikulum 1968. Pada masa ini, siswa hanya berperan sebagai pribadi yang pasif dengan hanya menghafal teori-teori yang ada tanpa ada pengaplikasian dari teori tersebut. Nah, secara praktis, kurikulum ini menekankan pembentukan peserta didik hanya dari segi intelektualnya saja. Apa itu kurikulum 1975? Kurikulum 1975 merupakan pengganti dari kurikulum 1968. Pada kurikulum sebelumnya, belum memperhitungkan hal-hal yang mengenai faktor kebijaksanaan pemerintah yang berkembang dalam rangka pembangunan nasional. Kurikulum 1975 dibuat sebagai upaya untuk mewujudkan strategi pembangunan di bawah pemerintahan Orde Baru dengan program Pelita dan Repelita. Berikut ini ada prinsip kurikulum 1975 menurut Manurung 2019 halaman 92. Nah, berorientasi pada tujuan pendidikan meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Menerapkan pendekatan integratif, efisiensi dan efektivitas dalam daya dan waktu, menerapkan pada prosedur pengembangan sistem instruksional, menerapkan stimulus respon dan latihan. Apa itu kurikulum 1984? Nah, kurikulum 1975 dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada zaman itu. Nah, sehingga dibentuklah kurikulum baru, yaitu kurikulum 1984. Nah, ciri khusus dari kurikulum ini terdapat pada pendekatan pengajarannya yang berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau sering disebut dengan CBSA, cara belajar siswa aktif.
Nah, penyampaian materi tidak hanya sekedar ceramah, metode lapangan juga sudah mulai digunakan agar pembelajaran lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pelajaran. Nah, berikut ini ada ciri kurikulum 1984 menurut Julaiha 2019 halaman 164. Nah, di sini ada ciri sentralistik kurikulum 1984 adalah pada masa ini ditandai dengan 3 kebijakannya, yaitu semesta, menyeluruh, dan terpadu. Apa itu kurikulum 1994? Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurna kurikulum 1984. Kurikulum 1994 dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berdampak pada pengubahan sistem semester ke sistem caturwulan. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Berikut ini karakteristik menonjol kurikulum 1994 menurut Imron 2018 halaman 21, yaitu menggunakan sistem caturwulan, materi pembelajaran cukup padat, menerapkan satu sistem kurikulum untuk semua sistem di seluruh Indonesia. Dominannya pelajaran matematika serta bahasa Indonesia dan Inggris, minimnya pelajaran seni serta materi. PMP atau Pendidikan Moral Pancasila diubah menjadi PPKN, menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Apa itu kurikulum 2004 atau KBK? Kurikulum ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi, karena sekolah diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan standar performansi yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya bisa dirasakan peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. KBK diharapkan mampu untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Berikut ini ada karakteristik kurikulum 2004, yaitu menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi. Kurikulum dapat diganti atau diubah sesuai dengan potensi siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa, orientasi pada proses dan hasil, menggunakan pendekatan dan metode yang beragam dan kontekstual. Guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar. Apa itu kurikulum 2006 atau KTSP? Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau kurikulum 2006 disusun untuk menjalankan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan standar ISI atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL yang ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah. Pemberlakuan kurikulum ini sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, yang artinya tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional. Berikut ini ada standar ISI atau SI. Berikut standar ISI yang merupakan pedoman dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat kerangka dasar struktur kurikulum, beban belajar, KTSP yang dikembangkan di tingkat kesatuan pendidikan, kalender pendidikan. Standar kompetensi lulusan atau SKL digunakan untuk penentuan kelulusan peserta didik. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran. Tujuan SKL disesuaikan dengan jenjangnya. Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter dengan tujuan untuk meningkatkan mutu,
proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan atau SKL pada satuan pendidikan. Melalui kurikulum 2013, pemerintah mengharapkan peserta didik mampu meningkatkan pengetahuan, menerapkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak mulia sehingga dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini ada ciri-ciri kurikulum 2013, yaitu pendekatan berbasis kompetensi. Nah, di sini maksudnya fokus pada penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, ada pendidikan karakter, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Terus ada pembelajaran aktif, siswa lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ada penilaian autentik, penilaian berbasis tugas nyata, proyek, dan portofolio. Terus integrasi mata pelajaran, materi pembelajaran saling terkait antar mata pelajaran. Terus ada pengembangan keterampilan abad 21, menekankan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Apa itu kurikulum merdeka? Berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau disingkat dengan BSNP, kurikulum Merdeka Belajar merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diberikan kepada satuan pendidikan sebagai langkah tambahan digunakan dalam rangka pemulihan pembelajaran pada waktu tahun 2022 sampai 2024. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan, bakat, dan minat. Berikut ini ada ciri-ciri kurikulum merdeka. Yang pertama, fleksibel, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, berpusat pada siswa, fokus pada potensi dan perkembangan siswa. Yang ketiga, ada proyek profil pelajar Pancasila, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan karakter. Nah, yang keempat, penyederhanaan materi, fokus pada kompetensi inti. Nah, yang terakhir ada penilaian berbasis portofolio, menggunakan penilaian berbasis karya dan proyek siswa. Sekian pemaparan materi dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.